Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan keteladanan para tokoh-tokoh Alkitab. Saya Andre Honor Protagonis sebagai ketua, dan dalam video ini saya akan menjelaskan dua tokoh keteladanan Alkitab, yaitu tokoh Daud dan tokoh Abraham. Shalom, perkenalkan nama saya Morles Tambunan dari kelas 11 Fatimura. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh Alkitab yang menjadi teladan. Tokoh yang pertama yaitu Yusuf, dan tokoh yang kedua yaitu Stefanus. Saya Arvinota Paulonisa Luku akan menjelaskan kisah keteladanan dari Yohanes Pembaptis dan Zakaria. Nama saya Nur Angelina. Saya dari kelas 11 Fatimura. Di sini saya akan menceritakan dua tokoh Alkitab, yaitu Elia dan Samuel. Saya Siti Halowa dari kelas 11 di Penegoro. Di sini saya akan menjelaskan kisah keteladanan dua tokoh, yaitu yang pertama Paulus, yang kedua Petrus. Selamat menyaksikan. Daud adalah seseorang dari Israel yang hidup 1000 sebelum Masehi, menunjukkan kisah keteladanan yang sangat inspiratif. Dia diangkat menjadi Raja Israel oleh Tuhan dan menunjukkan ketaatan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Ketika Daud berdosa dan bersembahyang, ia tidak mencoba untuk menyembunyikan dosanya, melainkan mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Daud memiliki hati yang tulus dan mau bertobat. Abraham yang lahir di Ur Kasdim dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri yang dijanjikannya kepadanya. Ia hidup sebagai pengembara dan diuji imannya, termasuk menunggu keturunan di usia yang tua. Karena keraguan ia memiliki Ismail dari Hagar, tapi Tuhan menggenapi janjinya dengan lahirnya Ishak sebagai anaknya. Puncak imamnya terlihat saat ia siap mengorbankan Ishak anaknya, tetapi Tuhan menggantikannya dengan domba. Abraham wafat pada usia 175 tahun dan dikenang sebagai bapa orang beriman. Yusuf adalah anak Yakub yang dijual saudaranya karena iri hati. Ia menjadi budak di rumah Potifar di Mesir, tapi tetap setia dan dipercaya untuk mengurus rumah tuannya. Namun dia difitnah oleh istri Potifar dan penjara. Namun meskipun mengalami kesulitan dan kekecewaan seperti dijual oleh saudaranya dan dipenjara secara tidak adil, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan tidak kehilangan harapannya. Ia menggunakan bakat dan kemampuannya untuk melayani orang lain. Bahkan ketika berada dalam posisi yang sulit, Yusuf juga memperlihatkan kemampuannya untuk memaafkan dan mengampuni saudaranya dalam berlaku jahat kepadanya. Kehidupan Yusuf memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana kita dapat tetap setia, sabar, dan penuh kasih dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani jemaat mula-mula. Ia adalah orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, sehingga ia dapat melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib di antara orang banyak. Stefanus juga menunjukkan kesabaran dan kelemah lembutan ketika menghadapi tantangan dan penganiayaan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berdoa untuk orang-orang yang menganiayanya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dengan demikian Stefanus memberikan teladan yang baik tentang bagaimana seseorang Kristen harus hidup dan berperilaku, yaitu dengan penuh iman, kasih, dan kesabaran. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Ia hidup sederhana di padang gurun, makan belalang dan madu hutan, serta menyerukan pertobatan melalui baptisan di Sungai Yordan, tertulis dalam Matius 3 ayat 1-6. Yohanes dengan berani menegur dosa, termasuk kesalahan Raja Herodes yang akhirnya membuatnya dipenjara dan dihukum mati, tertulis dalam Matius 14 ayat 3-10. Meskipun demikian, Yesus sendiri menyebutnya sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, dalam Matius 11 ayat 11. Zakaria adalah seorang iman yang setia melayani Tuhan bersama istrinya Elisabeth. Mereka sudah tua dan belum memiliki anak, tetapi Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan menjadi utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, tertulis dalam Lukas 1 ayat 13. Karena sempat meragukan janji Tuhan, Zakaria menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes, Lukas 1 ayat 20. Setelah Yohanes lahir, Zakaria kembali bisa berbicara memuji Tuhan, Lukas 1 ayat 64. Ia dikenal sebagai sosok yang taat dan takut akan Tuhan. Elia adalah nabi besar Israel yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal. Tertulis pada Raja-Raja 1 ayat 17. Ia menunjukkan kuasa Tuhan dengan mukjizat seperti membuat hujan berhenti selama 3 tahun dan mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tertulis pada 1 Raja-Raja 18. Namun Elia juga mengalami ketakutan dan sempat melarikan diri karena ancaman Izabel.
Tertulis pada 1 Raja-Raja 19, Tuhan menguatkannya kembali dan ia melanjutkan pelayanannya hingga akhirnya ia diangkat ke surga dengan kereta berapi tanpa mengalami kematian. Tertulis pada 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Samuel adalah nabi terakhir sekaligus hakim Israel yang sejak kecil dipersembahkan kepada Tuhan oleh ibunya Hana. Tertulis pada 1 Samuel 1 ayat 27-28. Ia mulai mendengar suara Tuhan sejak ia masih muda dan tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana. Samuel menegur bangsa Israel yang menyimpang dan memilih Saul beserta Daud sebagai raja Israel. Ia setia melayani Tuhan hingga akhir hidupnya dan dikenal sebagai nabi yang doanya sangat berpengaruh bagi Israel. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus adalah seorang yang sangat gigih dalam menentang ajaran Kristen. Namun, dalam perjalanannya ke Damaskus, ia mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Yesus Kristus. Pertemuan itu membuatnya berubah total dan menjadi salah satu murid Yesus yang paling setia. Setelah pertobatannya, Paulus menjadi seorang misionaris yang sangat bersemangat dalam menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Ia melakukan perjalanan misionaris ke banyak tempat, termasuk Antioquia, Korintus, dan Efesus. Dalam perjalanannya, ia menghadapi banyak tantangan dan bahaya. Namun, ia tidak pernah menyerah, dan ia selalu berusaha untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Ia juga menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya kepada orang-orang yang ia layani, dan ia selalu berusaha untuk membangun komunitas Kristen yang kuat dan setia. Petrus yang awalnya bernama Simon adalah seorang nelayan yang menjadi salah satu murid Yesus yang paling dekat. Dia adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang paling dipercaya, bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Petrus salah satu murid Yesus yang paling dekat, menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ia adalah seorang nelayan yang sederhana, namun ia memiliki iman yang kuat dan kasih sayang yang besar kepada Yesus. Ketika Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya, Petrus tidak ragu-ragu untuk meninggalkan kerjanya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Petrus menunjukkan keteladanan dalam kesetiaan kepada Yesus. Dia adalah salah satu murid yang paling setia kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus menghadapi tantangan dan bahaya, Petrus tidak pernah meninggalkan Yesus. Bahkan ketika Yesus dipenjarakan dan disiksa, namun Petrus juga menunjukkan kelemahan dan kesalahan. Ia pernah menyangkal Yesus 3 kali seperti yang telah diprediksi oleh Yesus. Namun Petrus tidak menyerah. Ia meminta ampun kepada Yesus dan kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Ia menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana hidup sebagai pengikut Yesus yang setia dan taat. Daud juga memiliki nama kendala dalam perjalanannya memberikan keterangan bagi orang lain. Yang pertama itu ada godaan kekuasaan dan hawa nafsu seperti saat ia berdosa dengan Batseba. Yang kedua, tekanan dari musuh dan keluarganya sendiri, misalnya pemberontakan Absalom, yaitu anaknya. Abraham dalam berikan teladan yang pertama itu keraguan dan ketakutan. Abraham sempat meragukan janji Tuhan mengenai keturunan dan keturunannya, sehingga mengambil Hagar sebagai istri dan melahirkan Ismail. Yang kedua, kelemahan manusiawi. Ia pernah berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya karena takut dibunuh. Yang ketiga, tekanan sosial dan budaya. Hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala membuat tantangannya sendiri dalam mempertahankan iman dan berikan teladannya. Yang pertama, dijual oleh saudaranya yang membuat harus hidup jauh dari keluarganya. Kedua, difitnah oleh istri Potifar yang menyebabkan ia dipenjara meskipun tidak bersalah. Tiga, dilupakan oleh kepala juru minuman yang membuat harus menunggu lebih lama di penjara. Dan yang keempat, menghadapi saudaranya yang kembali pernah bertobat kepadanya, tetapi ia memilih mengampuni. Yang pertama, penolakan dan kebencian dari pemimpin Yahudi yang tidak mau menerima ajarannya. Yang kedua, tuduhan palsu. Ia difitnah telah menghujat hukum Musa dan bait Allah. Dan yang ketiga, ancaman kematian yang akhirnya membuatnya menjadi martir pertama dalam sejarah gereja. 1. Perlawanan dari pemimpin dan orang-orang yang menolak bertobat, termasuk para pemuka agama yang ia kecam sebagai keturunan ular beludak. Tertulis dalam Matius 3 ayat 7. Kedua, dibenci oleh penguasa, terutama Herodes dan Herodias, yang akhirnya menyebabkan kematiannya dalam Matius 14 ayat 3-10. Ketiga, keraguan di penjara. Ketika ia mengirim muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah dia benar-benar Mesias. Tertulis dalam Matius 11 ayat 2-3. Yang pertama, keraguan terhadap janji Tuhan yang membuatnya menjadi bisu untuk sementara. Lukas 1 ayat 18-20. Kedua, tekanan sosial karena belum memiliki anak. Karena dalam budaya Yahudi, keturunan sangat penting. Yang ketiga, usia yang sudah tua, yang membuatnya sulit percaya bahwa ia masih bisa memiliki anak. Perlawanan dari penguasa, terutama Raja Ahab dan Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Yang kedua, merasa sendirian dalam mempertahankan iman karena banyak orang Israel berbalik menyembah Baal. Yang ketiga, kelelahan dan ketakutan manusiawi seperti saat ia berlari padang gurun dan merasa putus asa, tertulis pada 1 Raja 19 ayat 4.
kejatuhan moral bangsa Israel yang sering kali berpaling dari Tuhan dan menuntut raja seperti bangsa lain, tertulis pada 1 Samuel 8 ayat 5. Kesedihan atas ketidaktaatan Saul yang akhirnya ditolak Tuhan sebagai raja. Yang ketiga, kelemahan dalam mendidik anak karena anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya sebagai pemimpin yang baik dan jujur. Kendala yang dihadapi Paulus ketika memberi keteladanan yaitu: 1. Penolakan dan kebencian dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus. Yang kedua, penindakan dan penganiayaan dari pihak berwenang. Ketiga, kesulitan dalam menyebarkan ajaran Kristen kepada orang-orang yang tidak familiar dengan ajaran tersebut. Yang pertama, keraguan dan ketakutan yang seperti ketika ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang kedua, kegagalan dalam memahami ajaran Yesus, seperti ketika ia tidak mengerti tentang pentingnya penderitaan Yesus. Yang pertama itu keberanian dan iman, seperti saat menghadapi Goliat. Dia tidak takut, dia tidak gentar karena ia percaya bahwa Tuhan pasti akan membela dia. Dia tidak melihat ukuran badan Goliat, tetapi dia melihat bahwa ia mampu, bahwa ia memiliki Tuhan yang besar yang sanggup membawa dia dalam kemenangan. Yang kedua, kesabaran dan penghormatan kepada Tuhan, seperti ketika tidak membunuh Raja Saul meskipun memiliki kesempatan. Yang ketiga, kerendahan hati dan pertobatan, seperti saat ia mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Kepemimpinan yang bijaksana membawa Israel dan kemuslihannya. Selain itu, dan meskipun kecil, dia tidak gentar menghadapi rasa Goliat tanpa rasa ragu. Dia juga salah satu contoh yang selalu bergantung pada Tuhan, dan dia juga selalu mengambil keputusan sebelum mengambil keputusan yang besar. Dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Dan yang terakhir, Daud juga adalah tokoh yang dikenal sebagai pemain musik yang ulung. Dia menggunakan musik sebagai bentuk pujiannya kepada Tuhan dan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hal ini dilihat dari yang pertama, ketaatan kepada Tuhan. Misalnya saat Yesus mengorbankan Ishak tanpa ragu. Di situ dapat kita lihat bahwa ia taat kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan, percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membela dia. Yang kedua, kesabaran dalam menunggu Tuhan. Meskipun dia harus menunggu lama untuk memiliki anak dari sekarang. Terus dia harus menunggu selama 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan. Di situ dapat kita lihat bahwa Abraham adalah bapa yang sabar dalam menunggu setiap perkataan atau janji Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati dan sikap damai, seperti dalam menyelesaikan konflik dengan Lot. Yang keempat, kepedulian orang lain, misalnya saat ia berdoa agar Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan jika ada orang benar di sana. Dan yang terakhir itu keadilan dan kebenaran. Abraham menunjukkan keadilan dan kebenaran dalam menghadapi orang lain, seperti ketika ia memutuskan untuk membagi tanah dengan Lot. Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan meskipun mengalami banyak penderitaan. Kedua, kejujuran dan integritas, dia menolak godaan Potifar dan memilih taat kepada Tuhan. Ketiga, hikmah dalam mengelola Mesir yang menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Dan yang keempat, pengampunan kepada saudaranya meskipun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Pertama, keberanian dalam memberitakan Injil meskipun tahu ada resiko besar. Yang kedua, iman yang kuat, bahkan dalam penderitaan ia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kasih dan pengampunan, ia berdoa agar Tuhan mengampuni orang-orang yang membunuhnya. 1. Kesederhanaan hidup, tidak terikat pada harta atau kenyamanan dunia. Matius 3 ayat 4. 2. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada raja yang berbuat dosa. Tertulis dalam Matius 14 ayat 4. Ketiga, kerendahan hati, dengan mengakui bahwa dirinya hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 30. Terakhir, kesetiaan dalam menjalankan panggilannya hingga akhir hidupnya. Yang pertama, kesetiaan dalam melayani Tuhan meskipun dalam keadaan sulit. Lukas 1 ayat 6-8. 2. Kerendahan hati untuk menerima teguran Tuhan setelah menjadi bisu karena keraguannya. Ketiga, ketaatan dalam menamai anaknya Yohanes sesuai perintah Tuhan meskipun bertentangan dengan tradisi keluarga. Lukas 1 ayat 59-63. Keempat, iman yang bertumbuh, terlihat dari pujiannya kepada Tuhan setelah kembali bisa berbicara. Lukas 1 ayat 67-79. Yang pertama adalah keberanian dalam menegur dosa, seperti saat menghadapi Ahab dan nabi-nabi Baal. Yang kedua adalah iman yang teguh kepada Tuhan, dibuktikan dengan doa yang membawa api turun dari langit, tertulis pada 1 Raja-Raja 18 ayat 36-38. 4. Ketergantungan pada Tuhan, seperti saat ia bertahan hidup dengan makanan yang diberikan burung gagak dan seorang janda di Sarfat, tertulis pada 1 Raja-Raja 17. Keempat ialah kesetiaan hingga akhir, hingga Tuhan mengangkatnya ke surga tanpa mengalami kematian.
Yang pertama, ketaatan sejak kecil. Mendengar dan menaati suara Tuhan tertulis pada 1 Samuel 3 ayat 10. Yang kedua, kejujuran dan sikap lurus. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan atau menerima suap. Tertulis pada 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga, kesetiaan dalam berdoa dan membimbing bangsa Israel bahkan setelah mereka menolak kepemimpinannya. Yang keempat, keberanian dalam menegur kesalahan seperti saat menegur Saul karena ketidaktaatannya. Tertulis pada 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1. Kesetiaan dan dedikasi pada ajaran Kristen. 2. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, kasih dan kepedulian terhadap orang-orang lain. 1. Kesetiaan dan dedikasi pada ajaran Yesus. 2. Kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. 3. Kemampuan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang keempat, kasih dan kepedulian terhadap orang-orang lain. Yang pertama, 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati bukan penampilan luar. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 5, keberanian Daud dalam menghadapi Goliat dengan iman kepada Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 51 ayat 10, ciptakanlah hati yang murni dalam ya Allah. Yang keempat, kisah para rasul 13 ayat 22, Daud disebut sebagai seseorang yang berkenan di hati Tuhan dan semangat akan dalam takut. Yang pertama itu ada Kejadian 12 ayat sampai 4, Abraham taat kepada panggilan Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Yang kedua, Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang ketiga, Kejadian 12, Tuhan berkata, janganlah bagaimana itu, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Yang terakhir, Ibrani 11 ayat 8-10, Abraham disebut sebagai teladan iman dalam perjanjian baru. Yang pertama, Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Nas kedua, Kejadian 39 ayat 9, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Nas ketiga, Kejadian 41 ayat 38, Firaun berkata, mungkinkah kita dapat mendapatkan orang seperti ini, seseorang yang penuh dengan roh Allah. Dan nas yang keempat, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nas yang pertama, Kisah Para Rasul 6 ayat 5, Stefanus disebut sebagai seseorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nas yang kedua, Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nas yang ketiga, Kisah Para Rasul 7 ayat 59, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan nats yang keempat, Kisah Para Rasul 7 ayat 60, Tuhan jangan tanggunglah dosa ini kepada mereka, menunjukkan sikap pengampunan Stefanus. Pertama, Matius 3 ayat 3, Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kedua, Matius 3 ayat 11, Yohanes berkata bahwa ia hanya membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ketiga, Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Keempat, Matius 11 ayat 11, Yesus menyebut Yohanes sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Pertama, Lukas 1 ayat 6, Zakharia dan Elisabet disebut sebagai orang benar dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kedua, Lukas 1 ayat 13, malaikat menyampaikan bahwa Elisabet akan mengandung Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, Lukas 1 ayat 20, Zakharia menjadi bisu karena tidak percaya pada perkataan malaikat. Yang keempat, Lukas 1 ayat 24, Zakharia kembali bisa berbicara dan langsung memuji Tuhan. Pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 1, Elia menyatakan firman Tuhan bahwa tidak akan ada hujan di Israel. Yang kedua, 1 Raja-Raja 18 ayat 24, yaitu Allah yang menjawab dengan api, ialah Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan berbicara dalam surat yang lembut dan halus untuk menguatkan Elia. 1 Samuel 3 ayat 10, Samuel menjawab panggilan Tuhan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Yang kedua, 1 Samuel 12 ayat 23, aku pun jauh daripada pendosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Yang ketiga, 1 Samuel 15 ayat 22, taat kepada Tuhan lebih baik daripada korban persembahan.